Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya kali ini di video part ketiga. Mungkin di video part kali ini kita tidak akan membuat model 3D bagiannya motor induksi listrik yang baru, bagian yang baru, tapi kita akan mengoreksi atau merubah sedikit objek-objek 3D yang di part sebelumnya. Ya, itu ada yang saya ubah. Nah, di sini kita akan mengoreksi di video part kali ini. Nah, saya sudah buka blendernya di sini. Oke, saya sudah siapkan dua. Nah, ini adalah objek rotor yang sudah saya ubah ya. Jadi teman-teman bisa lihat yang saya ubah di sini adalah bagian sangkarnya. Bagian sangkar ini saya sedikit menjorokkan ke dalam, lalu bagian ini juga. Nah, di dalamnya juga seperti itu sama. Lalu bagian biringnya ini itu bagian untuk cekukan untuk karetnya itu dia pas, tidak miring seperti yang di part sebelumnya. Kalau di part sebelumnya dia kan seperti segitiga ya, dia miring ke sini. Tapi ini tidak, ini pas ke dalam seperti itu. Oke, untuk yang lainnya sama, porosnya sama. Nah, mungkin di sini kita akan coba mengoreksi, membuat sangkarnya yang ini dan membuat biringnya dan juga karetnya ya, seperti itu. Untuk piringannya sama, hanya saja saya tambahkan bevel di sisi sini, jadi sedikit melengkung seperti itu. Untuk porosnya cara membuatnya masih sama. Oke, jadi untuk membuat sangkar dan biringnya maka kita memerlukan poros ya, poros yang sudah jadi. Karena porosnya itu buatnya sama, jadi tidak perlu saya buat ulang, saya copy saja, saya duplikat saja. Oke, seperti ini ya. Pertama-tama kita akan lihat dari depan, front orthographic. Oke, kita langsung saja. Sekarang kita akan coba membuat biringnya terlebih dahulu ya, biring. Pertama-tama kita shift A, mesh bagian circle ya. Oke. Setelah itu sini masih objek mode. Saya grab ke atas, grab Z. Seperti ini. Setelah itu saya lihat dari top orthographic seperti itu. Nah, di sini saya akan pindah ke edit mode, like that. Ini saya klik A semua pada vertex. Lalu di extrude ini saya klik kiri tahan, saya pilih di extrude along normal ya. Oke. Sini saya akan extrude ke dalam. Ya, ke dalam seperti ini. Nah, karena kita akan membuat untuk tempat karet, jadi kita sini ada beberapa tahap atau berhenti gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, setelah itu kita tarik lagi. Nah, ini untuk bagian karetnya nanti. Ini sekitar seperti ini. Terus kita tarik lagi. Nah, ini untuk nanti bagian tengah. Kita paskan porosnya. Oke, seperti ini. Oke, sudah jadi seperti itu. Lalu kita di sini tutup porosnya. Kita kembali klik di sini dan kita klik front. Oke, vertex sudah kita blok semua di sini dan kita kembali ke face. Kita klik face sini, kita blok lagi. Ya. Kalau bisa semuanya terblok seperti itu. Lalu kita lihat dari front dan kita akan extrude dia. Kita akan extrude region ya. Kita klik E, kita Z ke atas seperti ini. Karena ini piring jadi agak tebal ya, saya buat seperti ini. Oke, maka akan muncul face di sini baru. Oke, setelah itu kita kembali ke front atau top orthographic, kita klik ya, face sudah, kita klik face di sini. Ini nanti untuk tempat karetnya ya. Kita shift tahan. Setelah itu saya ke bottom orthographic, saya shift tahan lagi. Karena kalau tidak nanti yang sudah saya select di atas itu dia hilang ya. Semua ini lingkaran ini.
Oke, seperti ini. Lalu kita lihat dari depan, front. Lalu kita ke wireframe. Setelah itu kita klik I pada keyboard, ya. Lalu klik kiri. Setelah itu kita scale. Set. Harusnya ini ya. Saya heran kenapa dia masih ini terikut ya. User type di sini betul. Kita klik I lagi coba. Oke. Seperti ini, lalu kita scale Z. Dia ikut ya. Harusnya tidak seperti itu. Oke, coba misalnya mungkin sini apa? Blendernya sedikit berubah. Coba kita ubah di sini. Normal ya. Lalu kita grab scale Z. Kita inilah extrude, coba extrude. Saya klik E, saya klik kiri, setelah itu saya scale Z, tombol I, saya scale Z. Seperti ini ya. Jadi tadi saya pilih extrude individual seperti itu. Oke, seperti ini. Kita lihat dia masuk tidak. Dia ini ya, bukan masuk tapi memang extrude dia. Oke, kalau gitu kita hapus saja. Kita kembali ke solid. Sudah masuk sebenarnya, tapi garis-garisnya tidak ikut. Oke, coba kita kembalikan dulu. Coba saya extrude ini, dia tidak ikut ya. Saya klik ini coba, dia juga tidak ikut ya. Oke, kita coba kita pilih sini extrude along normal. Oke, seperti ini ya. Kalau lihat dulu, kita lihat dari wireframe bagian sisi depan front. Jadi kita pakai sini extrude along normal. Tarik ke atas. Seperti ini. Oke, maka dia terbentuk seperti ini nanti. Oke, ini bearing yang saya maksud ya. Oke, setelah itu kita klik di sini dan front. Lalu kita klik vertex, kita drag blok bagian sini, shift tahan juga bagian sini. Lalu untuk jaga-jaga kita lihat bagian backnya ya. Sudah terblok semua.
Lalu kita klik bevel di sini. Sudah. Kita lihat dari sisi lain. Ya, kita tarik ke luar. Seperti ini. Nah, lalu di sini kita kasih segmennya 8 seperti biasa. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, ya. Jadi melingkar. Setelah itu untuk membuat karetnya di dalam, kita klik saja face bagian ini. Ya. Kita klik saja face bagian sini. Save. Oke, sudah. Setelah itu kita lihat dari front dan wireframe ya. Nah, yang bagian kita select ini kita duplikat. Kita klik Shift D pada keyboard. Kita tarik ke atas, grab. Set. Harusnya sudah terduplikat ya. Shift D. Set. Oke. Seperti ini. Oke, setelah itu kita klik P, selection, agar dia menjadi objek sendiri. Ketika kita klik tab, di sini ada 2 ya. Jadi circle yang ini dengan circle yang ini. Yang ini kita akan beri nama bearing, langsung saja kita beri nama seperti itu. Dan yang ini kita kasih nama karet misalnya. Karet satu lah, atau karet saja. Oke. Nah, di karet ini kita select di karet, lalu kita ke edit mode. Klik A, lalu kita lihat dari front orthographic. Kita ke wireframe lagi, lalu kita extrude ya. Di sini kita kasih extrude region. Extrude region. Lalu kita kasih di sini sekitar 2. Extrude Z. 2 kotak seperti ini. Oke, dia langsung akan jadi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat bevel supaya dia terlihat seperti karet atau lingkaran. Kita klik vertex, kita blok di sini, lalu shift juga pada bagian bawahnya. Kita lihat bagian back orthographic, memastikan semua sudah terblok. Lalu kita klik bevel di sini. Kita ubah sedikit view-nya, kita tarik. Oke, seperti ini. Lalu bevel di sini kita ganti segmennya seperti biasa 8. Oke. Maka dia akan terlihat seperti ini. Nah. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk ke tab untuk ke object mode. Nah, di sini kita sudah bisa pasangkan nih. Kita klik di wireframe saja ke bagian front. Kita grab Z. Kita paskan gitu. Tapi jangan didempetkan ya. Jangan sejajar, maksudnya tumpuk. Tapi didempetkan. Karena ini kan karet. Ya. Grab Z. Seperti ini. Nah, ini untuk karet yang bagian atas di bearing. Lalu setelah itu kita buat ke karet keduanya gampang sekali. Kita klik saja pada keyboard Shift D, terus Z. Ya. Seperti ini. Oke. Maka di sini akan jadi karet. Sini karet 001 seperti itu. Oke, lalu kita munculkan porosnya. Nah, untuk bearing yang di bawah, kita hilangkan lagi porosnya. Kita blok semua ini. Set. Oke, pertama-tama kita kembalikan dulu titik kursor ini ya.
Oke, kita lihat kursor ini di sini rupanya ini. Oke, kita klik kanan pada objek ini to set origin geometry to origin, seperti itu. Atau kita Ctrl Z saja. Di sini kita klik aja di sini origin to geometry. Oke, ini juga set origin to geometry. Ini juga origin to geometry, agar titik kursor ini di tengah seperti itu. Lalu kita blok semua ini, lalu kita shift D, set. Nah, kita klik ke bawah, lalu kita munculkan porosnya. Oke, grab Z. Oke, seperti ini. Maka kita punya dua bearing ya di sini. Bearing 01 dan bearing karet 1, 2, 3. Ini ada 4 karet seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan buat sangkarnya. Pertama-tama kita akan hilangkan di sini dulu bearingnya semua, karetnya juga. Oke, tinggal tersisa porosnya. Kita lihat dari front orthographic. Setelah itu kita shift A lagi. Saya akan pakai circle juga. Lalu sini saya akan scale. Tapi sebelumnya saya akan coba membuka collection yang ini agar bisa tahu sebesar apa gitu ya. Ini saya scale, saya tarik mungkin ada sekitar setengah gitu ya, seperti inilah. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Seperti inilah. Oke, lalu saya tutup lagi collectionnya. Oke, caranya tuh hampir sama dengan membuat bearing. Hanya saja kita tinggal menambahkan pilar-pilar tadi itu ya. Jadi pertama kita akan membuat dulu ke dalamnya, yaitu kita lihat dari top orthographic. Setelah itu kita pergi ke tab atau edit mode, vertex H. Lalu sini kita extrude long normals. Coba ya. Oke, benar ya, seperti ini. Untuk bagian pilar-pilarnya kita buat seperti persegi, seperti ini. Oke, setelah itu kita tarik lagi. Dan untuk bagian agak porosnya itu, sebentar, saya perbesar dulu. Oke. Seperti ini ya, saya lihat dari wireframe aja biar lebih jelas. Oke, seperti itu. Lalu kita tarik lagi. Nah, ini kita paskan. Ya, paskan dengan porosnya. Oke, seperti inilah. Setelah itu kita hilangkan porosnya dan kita lihat di bagian solid, dia akan jadi seperti ini. Kita klik ini dulu. Oke, benar ya. Lalu front. Setelah itu kita klik A semuanya. Setelah itu kita shift atau kita extrude Z. Kita extrude ke atas seperti ini. Oke, seperti ini ya jadinya. Setelah itu kita lihat dari top lagi, orthographic. Kita pergi ke face, kita klik. Ini yang kita akan masukkan sedikit ke dalam. Shift, tahan, dan klik semuanya. Kita select. Dari bottom orthographic, shift tahan, klik kiri.
Oke, seperti ini. Lalu kita lihat menggunakan wireframe dari depan, front orthographic, extrude long normal ya. Kita klik, oke benar ya, extrude long normal. Kita lihat dari depan, front. Kita masukkan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba lihat porosnya. Ini untuk nanti bagian bawah. Kita pindahkan dulu ke bawah. Pertama kita masuk ke objek mode agar poros ini kursornya tidak berubah. Kita klik porosnya lagi. Lalu kita grab Z ya. Itu ada biring ya. Oke, berarti seperti inilah. Oke. Lalu kita tutup porosnya lagi. Kita kembali ke edit mode ya. Edit mode di sini masih terselect ya, yang saya select di sini. Tapi kita tidak perlu select itu lagi. Kita akan men-select bagian bottom ya. Kita pergi ke bottom orthographic. Kita klik di sini. Face ya. Oke, kita ke solid dulu. Klik di sini, lalu save. Sini saya akan 33, 1, 2, 3 dengan jarak 3. Oke. Oke, sudah. Lalu kita lihat dari front. Setelah itu saya akan extrude ke bawah, extrude Z. Dan seperti ini ya, atau agak panjang ini ya. Sini aja lah. Oke, seperti ini. Coba kita lihat biring. Oke, kena ya. Kita pergi ke tab dulu, objek mode. Kita grab Z ya, kasih ke atas sedikit. Oke, lalu kita ke tab lagi, objek mode. Kita bikin tutup lagi di sini. Setelah itu, nah ini sudah jadi nih sebenarnya. Nah, kita tinggal perlu mempolesnya saja. Polesnya gampang, kita pergi ke front orthographic, lalu kita klik sini port shading wireframe. Kita klik nomor 1 untuk vertex, kita drag di sini. Ya, setelah itu kita klik di sini bevel ya, kita klik bevel. Oke, kita ubah sudut pandangnya, kita tarik seperti itu. Lalu kita klik di sini seperti biasa, segmennya 8. Enter. Oke, maka dia akan jadi halus seperti ini. Lalu kita lihat lagi dari front, kembali ke viewport wireframe, lalu kita klik ini, kita klik ini sekarang, ini, lalu kita klik shift tahan, kita drag juga blok yang ini. Oke, seperti itu. Setelah itu kita klik bevel, sini bevel, kita buat sudut pandangnya lagi. Udah kita lihat ya, kita tarik sedikit aja. Oke, seperti ini ya. Lalu kita ubah seperti biasa, segmennya 8. Enter. Maka dia akan jadi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke, mantap bukan? Setelah itu kita lihat dari front, kita klik A semuanya ini ya. Titik tengahnya di situ ya, masih belum berpindah front. Lalu kita coba lihat porosnya. Setelah itu kita rotasikan. Piringnya saya aktifkan dulu biar kelihatan ya. Saya rotasikan sumbu Y, RY 180.
Bentar, klik kanan ya. Ini shift D dulu. Shift D. Terus saya klik kanan, setelah itu saya rotasikan RY. RY 180. Karena ini dia sepertinya tidak mau ini terduplikat sebelum dipindah ya. Ya udah, kalau gitu kita shift D. Nah, langsung kita rotasikan aja nih. RY 180. Habis itu kita grab Z. Oke, ulangi, shift D. Terus rotasi RY 180. Klik kiri. Terus kita grab Z. Oke, bukan ya, tidak seperti ini. Oke, kalau itu kita tarik saja menggunakan mouse, yaitu shift D. Ke arah Z. Itu lalu RY 180. Enter. Lalu saya grab Z ke atas. Grab Z, sepertinya udah mulai berat ini. Seperti ini. Setelah itu kita klik fast aja. Saya akan mengklik bagian ini ya. Nah, sebenarnya tadi ada sedikit perbedaan ya. Jadi untuk buat bagian ini, jadi pada saat saya buat polosan untuk bevelnya, ya kan bagian ini dengan bagian atas ini ya. Nah itu sebenarnya bagian yang di sini, yang bagian di dalam ini tidak perlu dikasih bevel juga tidak apa-apa ya. Hanya bagian luar ke sini seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ya bukan masalah ya. Seperti itu. Tapi di video berikutnya nanti saya akan pakai model 3D saya yang sebelumnya, yang seperti ini juga, tapi bevel saya tidak pakai di bagian sini, hanya pakai di bagian sini aja, luar. Oke, ini kan untuk video koreksinya seperti itu aja. Selanjutnya kita tinggal select saja selang-seling di sini dengan shift tahan. Oke, seperti ini ya. Oke, terus saya lihat dari front. Saya akan extrude dia, extrude Z. Ya, saya akan lihat dari model frame wireframe, extrude Z. Saya akan lihat terdekat. Saya grab Z seperti itu. Oke. Kita extrude Z seperti itu ya. Terus oke sudah. Tempelkan. Sini ya. Saya akan lihat dari mode solid.
itu saya akan rotasikan dia RZ. Itu saya lihat dari wireframe juga masih sama. Terus saya lihat dari top, terus saya rotasikan dia set. Oke, seperti ini cukup, maka akan jadi seperti ini, seperti itu ya. Oke, untuk piringannya saya tidak akan buat karena sudah cukup saya rasa. Lalu kita kembali ke objek mode dan maka kita akan dapatkan hasil seperti ini. Jadi sini mulus ya dengan bevel. Ini juga piringnya ya. Saya lihatkan karetnya juga. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini, itu bedanya hanya mungkin ini sedikit lebih kecil ya, ini lebih besar, lalu ini lebih panjang, tapi birinya sama, ini juga sama, hanya bagian ininya yang beda. Nah, ini ya. Sini saya kasih bevel, di sini tidak, bagian ininya. Ini juga seperti itu. Oke. Untuk video part kali ini cukup sampai sini ya. Jika ada kurangnya atau saya salah kata, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Nanti insya Allah di video berikutnya kita akan lanjut membuat part bagian yang lain. Seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.